Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tipani Rizka dengan NPM 71240611021. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapatkan selama 7 pertemuan di mata kuliah Ilmu Administrasi Negara. Sejarah perkembangan administrasi. Setiap mahasiswa yang mempelajari ilmu administrasi akan diperkenankan dengan pemikiran-pemikiran para ahli teori klasik yang disebut sebagai perintis dan menjadi fondasi untuk ilmu administrasi modern. Para teori ahli klasik yang memberikan kontribusi untuk perkembangan administrasi sebagai ilmu antara lain Henry Earton, Gilbert, James Debany, Frederick Winslow Taylor. Teori pendekatan dan perilaku perkembangan ilmu administrasi sejak lahirnya tahun 1886 telah menjalani 4 masa, yaitu masa pertama atau survival period dimulai pada tahun 1886 sampai 1930. Pada tahun 1886 disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi. Karena pada tahun ini gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat yang dijuluki sebagai Bapak Manajemen dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol di Perancis dan dijuluki sebagai Bapak Administrasi. Masa kedua yaitu Consolidation and Completion Period dimulai pada tahun 1930 sampai 1945. Dalam masa ini, asas-asas, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah atau norma mulai disempurnakan. Dalam masa ini juga, mutu dan jumlah para sarjana administrasi mulai disempurnakan. Masa ketiga, Human Relation Period, dimulai pada tahun 1945 sampai 1959. Dalam masa ini, para sarjana mulai memperhatikan segi manusiawi dan meningkatkan segala hubungan semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik dalam hubungan resmi maupun tidak resmi. Masa keempat, Behavioral Period, dimulai pada tahun 1950 sampai dengan sekarang. Dalam masa ini, para sarjana administrasi mulai mengadakan peningkatan perhatian serta peningkatan terhadap penyelidikan mengenai tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam berkehidupan organisasi maupun pekerjaan. Ilmu adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang jelas. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, pedoman dalam membentuk suatu tindakan seseorang dan dapat juga didefinisikan sebagai hasil pendengaran terhadap segala sesuatu hal yang telah terjadi dan dilewati. Perbedaan ilmu dengan pengetahuan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis. Berdasarkan dengan metode ilmiah, sedangkan pengetahuan adalah sesuatu informasi yang belum teruji kebenarannya. Pengertian administrasi secara sempit adalah administrasi adalah kegiatan surat menyurat, catat mencatat, pembukuan ringan dan agenda untuk sesuatu yang bersifat ketatausahaan. Sedangkan secara luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan administrasi menurut para ahli Alemian Henuk secara etimologis administrasi berasal dari bahasa Yunani administrare yang artinya melayani atau membantu. Tujuan administrasi. Administrasi bertujuan untuk memonitoring kegiatan atau data yang dimiliki suatu perusahaan atau organisasi.
agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan perorganisasian perusahaan. Administrasi bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Administrasi bertujuan untuk mengamankan data atau catatan-catatan atau mengamankan kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Administrasi juga memiliki fungsi diantaranya sebagai perencanaan, penyusunan, penggandaan tenaga kerja, pemberian bimbingan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran. Ada pun juga ciri-ciri dari administrasi. Yang pertama, terdiri dari sekelompok orang. Yang kedua, menjalin kerjasama. Yang ketiga, memiliki tujuan. Yang keempat, adanya proses kegiatan. Yang kelima, kegiatan bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Selanjutnya, materi tentang negara. Apa sih pengertian dari negara, fungsi dari negara, dan tujuan dari negara? Pengertian dari negara. Negara adalah suatu organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur hal yang berhubungan dengan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Negara juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama fungsi pertahanan dan keamanan, yang kedua fungsi keadilan, yang ketiga fungsi pengaturan dan keadilan, yang keempat fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Sedangkan tujuan negara Indonesia tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Unsur-unsur dari negara. Yang pertama, penduduk. Penduduk merupakan warga yang memiliki tempat tinggal dan memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Yang kedua, ada wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Yang ketiga, ada pemerintahan. Pemerintahan merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang keempat adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara adalah ilmu pengetahuan atau cabang ilmu administrasi yang secara khas melakukan studi atau kajian terhadap fungsi intern dan ekstern, struktur-struktur atau proses-proses yang terdapat di bagian yang sangat penting dari sistem dan aparatur pemerintahan. Dan tujuan dari administrasi negara adalah yang pertama, social participation. Tindakan nyata dari masyarakat dengan ikut serta dalam pelaksanaan administrasi negara. Yang kedua, ada social responsibility atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana administrasi negara kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah social support, dengan dukungan yang diberikan oleh rakyat, warga negara terhadap pelaksana administrasi negara. Dan yang terakhir ada social control, pengawasan yang dilakukan oleh warga negara terhadap kegiatan administrasi negara agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dan ciri-ciri dari ilmu administrasi negara, yang pertama, tujuan atau public service, yang kedua, dasar pencapaian tujuan atau legalistic approach atau pendekatan gejala yang terjadi. Yang ketiga, kegiatan atau birokrasi sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Yang keempat, ada cara kerja atau inefficiency. Dan yang kelima, ada sifat no competition atau monopolitis. Dan yang keenam, ada tujuan giat atau yang dibilang social welfare atau kesejahteraan rakyat. Ciri-ciri dari administrasi negara, yang pertama, mempunyai kekuasaan memaksa, yang kedua, secara khusus berhubungan dengan hukum, yang ketiga, dalam melakukan kegiatannya bertumpu pada akuntabilitas publik. Kemudian,
Apa sih pengertian dari ilmu administrasi bisnis? Ilmu administrasi bisnis adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang proses kerjasama antar dua orang atau lebih dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, ilmu administrasi bisnis adalah ilmu yang fokus pada perilaku manusia. Sedangkan ciri-ciri dari ilmu administrasi bisnis, yang pertama tujuan atau profit movie, yang kedua dasar pengetahuan tujuan atau yang bisa dibilang kebijakan yang menguntungkan, yang ketiga ada kegiatan tidak terikat prosedur, yang keempat ada cara kerja atau efisien, yang kelima ada sifat atau no competition, yang keenam ada tujuan giat atau tujuan untuk kesejahteraan kelompok atau individu. Kemudian, apa sih hubungannya ilmu administrasi negara dengan ilmu yang lain? Yang pertama, hubungan dari ilmu administrasi negara dengan ilmu politik adalah politik dan administrasi adalah dua rangkai mekanisme yang seharusnya saling mendamaikan. Administrasi negara ada untuk menerbitkan proses politik, sedangkan hasil proses politik sudah seharusnya mendewasakan aparatur birokrasi di negara ini. Jadi, politik merupakan dimensi penting dalam administrasi negara. Administrasi negara dan politik tidak dapat dipisahkan karena teori dari administrasi negara juga merupakan teori dari ilmu politik. Kemudian, hubungan antara ilmu administrasi negara dengan ilmu politik. Kemudian, hubungan antara ilmu administrasi negara dengan ilmu ekonomi. Hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi negara sangat erat. Administrasi sangat berperan efektif dalam mengatur sistem ekonomi untuk mencapai efisien dan kesejahteraan umum, sementara kondisi ekonomi menunjukkan keberhasilan administrasi negara. Keduanya saling mempengaruhi dalam penyusunan anggaran negara. Kemudian, ada juga hubungan antara administrasi negara dengan ilmu psikologis dan psikologi sosial. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari gejala jiwa, yaitu yang dapat dilihat dan dirasakan, yang terbentuknya tingkah laku sehari-hari. Psikologi mempelajari gejala jiwa karena jiwa tersebut tidak memiliki bentuk atau tidak dapat terlihat. Kemudian ada juga hubungan antara administrasi negara dengan sosiologi. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam masyarakat serta hubungan yang tercipta dalam masyarakat. Sedangkan dalam ilmu administrasi negara, gejala-gejala yang timbul dalam pelayanan masyarakat pun terlihat. Gejala tersebut dapat mempengaruhi cepat lambatnya dalam menentukan suatu keputusan atau kebijakan. Kemudian ada juga hubungan antara administrasi negara dengan ilmu antropologi. Ilmu antropologi mempengaruhi sesuatu sistem administrasi negara di sebuah negara. Antropologi itu juga mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir, hubungan antara administrasi negara dengan ilmu hukum. Ilmu hukum mendukung ilmu administrasi negara karena dapat digunakan sebagai pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat. Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintahan dan warga negara, dan juga administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum. Prinsip dalam ilmu administrasi negara, yang pertama ada hierarki. Prinsip hierarki melukiskan tentang penataan yang tepat terhadap keterampilan pegawai, pemberian penghargaan terhadap pegawai, dan penetapan kewenangan dalam organisasi. Yang kedua ada kesatuan komando, merupakan penekanan terhadap pentingnya mengefisiensikan komunikasi dan distorsi instruksi yang disampaikan atasan kepada bawahannya. Dan yang keempat ada rentang kendali, serta yang kelima ada desain organisasi rasional. Sekian dari hasil penjelasan materi yang saya dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.